kita tidak akan ada sesi diskusi yang cukup panjang, tapi hanya ada 2 pertanyaan ini kebetulan, satu untuk Pak Maliki, satu untuk Dr. Syahril. Untuk Pak Maliki mengenai program bantuan sosial tersebut, Pak, bagaimana evaluasinya ya, Pak, ya terhadap program ini? Karena di sini ada yang menyatakan bahwa mungkin ada yang menerima double, kemudian ada yang pernah menerima tapi tidak menerima dan sebagainya. Jadi kelihatan ini mungkin mengenai masalah data dari target beneficiaries-nya, Pak Maliki. Kemudian untuk Pak Dr. Syahril, pertanyaannya apakah ada pedoman disaster terkait dengan surge capacity pasien tadi, Dr. Syahril, dan bagaimana dengan deskalasinya nantinya? Kami persilakan untuk merespon dengan cepat. Terima kasih. Ya, dengan evaluasi yang sudah dilakukan pada saat pandemi COVID ini, memang kita harus segera menyederhanakan skema bantuan sosial. Ya. Makanya kita melakukan reformasi pelindungan sosial yang pada intinya menyederhanakan skema tersebut. Sehingga kita juga bisa lebih mudah untuk melakukan integrasi, bukan saja antar dari sumber dari pemerintah, tetapi juga dengan non-pemerintah. Kemudian, ini kami juga menyadari pada saat awal terdapat banyak penerima double juga. Nah, ini yang kami tekankan di dalam pelindungan sosial tersebut adalah kita harus memperbaiki data. Ya, oleh karena itu data ini harus betul-betul dimutakhirkan, bukan saja harus konsisten dengan NIK ya, tetapi juga kondisi sosial ekonominya juga harus bisa diupdate supaya kita bisa tahu bagaimana eligibilitas dari mereka. Saya kira itu ya jawaban singkatnya. Terima kasih banyak Pak Maliki. Dr. Syahril, pertanyaan untuk Dr. Syahril tadi mengenai pedoman untuk surge capacity-nya bagaimana, Dok? Dan apakah Ya, sudah ada dan bagaimana oke. deskalasinya? Mohon Terima tanggapi. kasih. Jadi sebetulnya kita untuk di rumah sakit ini harus ada 2 hospital disaster plan ya. Di samping disaster yang alami, yang itu kita ngikut juga di luar ya, tapi juga ada disaster plan yang alam itu terjadi di rumah sakit. Contoh kebakaran, banjir atau gempa bumi yang juga mengenai rumah sakit. Nah, yang khusus lagi adalah disaster plan tentang non alam ya Mbak Sita ya. Non alam itu khususnya di pandemi atau outbreak. Ini yang paling pokok ya, outbreak. Saya kira atau sebetulnya sebuah rumah sakit harus ada. Memang kemarin kita di pandemi ini kan baru nih. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada tuh pedoman disaster plan pandemi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di situ idealnya kita setiap rumah sakit punya tuh tim disaster plan ya, atau tim disaster harus punya. Nah, dan itu bekerja sepanjang tahun. Kemudian bagaimana menyiapkan SDM-nya, kemudian menyiapkan suatu sarana prasarana, dan juga bagaimana cara melakukan apabila perlu evakuasi. Contoh, pada saat kemarin di RSPI terjadi pandemi awal, itu kita sudah membuat skenario bagaimana mengevakuasi pasien-pasien non-COVID, itu harus dibawa keluar rumah sakit. Jadi kita harus bekerja sama dengan rumah sakit setempat, kemudian aparat setempat, bagaimana evakuasi itu berjalan. Yang kedua, bagaimana juga evakuasi atau pengaturan apabila seluruh rumah sakit sudah diblok sebagai suatu karantina sistem. Jadi orang yang di dalam tidak boleh keluar, yang keluar juga tidak boleh masuk. Jadi ada satu caranya, Mbak. Ya, mudah-mudahan nanti satu sesi yang lain kita dengan FK UGM ini bisa membuat suatu bagaimana disaster plan khusus COVID ataupun pandemi-pandemi yang mungkin bisa terjadi di suatu saat. Terima kasih. Dr. Syahril, terima kasih banyak. Mungkin ini kesempatan berikutnya ya, kita akan bisa mengadakan webinar khusus mengenai surge capacity dan bagaimana rumah sakit bisa menyusun hospital disaster plan. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktu yang sudah habis. Kami terpaksa mengakhiri sesi diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua narasumber kami pada pagi hari ini, khususnya dari paruh kedua sesi kita, ada Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH dari RSPI Sulianti Saroso, dan kepada Bapak Maliki Ahmad, ST MSc PhD dari Kementerian PPN dan Bappenas. Kami mengucapkan terima kasih Pak atas sharingnya. Dan ini saya rasa merupakan sesi yang sangat bermanfaat bagi kita dan kita bisa merefleksikan
banyak hal dari program-program yang sudah dilakukan, kemudian inisiasi yang sudah dilakukan oleh rumah sakit. Semuanya tentu membawa dampak yang positif kepada masyarakat dan diharapkan ini juga dapat sustainable ya Pak ya. Diharapkan supaya tidak hanya pada masa-masa tertentu saja semuanya bergerak begitu bersama-sama, tetapi nanti di masa-masa lain juga diharapkan terus terintegrasi dan terus dapat digalang semua kerjasama dan kolaborasi yang baik ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin pada forum nasional kali ini yang sudah mengikuti dari pagi. Sekali lagi kami berterima kasih juga kepada narasumber dari sesi sebelumnya, Pak Hamid Abidin, Pak Nur Effendi, dan juga Pak Rimawan atas sharingnya. Dan kami akan kembalikan kepada MC untuk melanjutkan kepada sesi berikutnya. Saya Sita Dewi, mohon undur diri dari sesi ini dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam fasilitasi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sehat semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.